Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mela Melawati, Aulia Nur Hasana Putri, Muhammad Fikri Zeni, Iksan Hardianto, Asep Ridwan, dan yang terakhir ada Mainaki Muhammad Arasid. Kami berenam akan mempresentasikan mengenai penganggaran. Apa itu penganggaran? Mari kita simak bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran. Anggaran kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam 1 tahun atau beberapa periode mendatang. Tampilan data penerimaan dan pengeluaran masa lalu disertakan dalam anggaran. Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Pemikiran strategis manajemen direalisasikan dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi. Nah, selanjutnya ada di fungsi anggaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat semua menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang. Dalam hal ini, memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Nah, yang ketiga yaitu koordinasi. Fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan dikatakan bahwa untuk menciptakannya harus ada koordinasi yang diperlukan. Perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dan menyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan ditaksir pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun, itu tergantung bagaimana perusahaan tersebut ya. Yang ketiga, berisi tentang komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang terakhir, sekali disusun, anggaran tidak dapat diubah dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penganggaran. Sistem penganggaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada anggaran tradisional. Anggaran tradisional ini adalah jenis pengelolaan penerimaan negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas. Yang kedua ada anggaran berbasis kinerja. Anggaran ini berdasarkan beban kerja dan unit kos data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada zero based budgeting. Adalah sistem anggaran yang mengasumsikan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu.
Yang keempat, ada planning, programming, and budgeting system. Merupakan proses perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran suatu organisasi yang diikat dalam satu sistem sebagai satu kesatuan yang terpadu. Ya baik, di sini selanjutnya ada jenis anggaran. Jadi yang pertama itu ada anggaran operasional atau anggaran yang digunakan secara rutin. Misalnya anggaran ini digunakan untuk biaya iklan, untuk biaya pengiriman, untuk biaya pengemasan, dan juga untuk biaya pendistribusian dan biaya-biaya yang lainnya. Dan biaya ini sifatnya tidak akan menambah aset ataupun kekayaan bagi perusahaan. Ya baik, selanjutnya yaitu ada anggaran modal atau anggaran investasi. Jadi anggaran ini sifatnya bersifat jangka panjang ya. Biasanya anggaran ini digunakan untuk aktiva tetap seperti biaya pembangunan, untuk biaya kendaraan, untuk biaya peralatan, dan untuk biaya-biaya lainnya yang bersifat jangka panjang. Dan biasanya anggaran ini akan membutuhkan modal yang besar. Jadi untuk pengertiannya bisa teman-teman baca aja di slide. Dan juga anggaran ini akan menambah aset atau kekayaan bagi perusahaan. Ya baik, selanjutnya di sini ada prinsip anggaran. Yang pertama yaitu ada anggaran komprehensif atau anggaran yang menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran. Lalu yang kedua ada keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum. Yang ketiga yaitu ada non-discretionary appropriation. Jadi yaitu jumlah yang disetujui harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang keempat ada periodik, yaitu suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. Lalu selanjutnya ada akurat. Yang dimaksud akurat di sini yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi. Selanjutnya yaitu jelas. Jadi yang dimaksud dengan jelas adalah hendaknya sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Lalu ada diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya adalah saya akan membahas tipe-tipe anggaran. Yang pertama adalah ceiling budget. Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan ceiling budget. Ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan ataupun pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Selanjutnya, align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Yang terakhir, performance and program budget. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Syarat penyusunan anggaran. Yang pertama, realistis. Anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Lalu edukatif, dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya. Lalu luwes, tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Lalu komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen, berkesinambungan
membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Lalu integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian dalam suatu laporan anggaran. Lalu selanjutnya partisipatif, membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin di dalam anggaran. Selanjutnya itu terakhir koordinatif, dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya yaitu A. Iksan. Di sini saya akan menjelaskan materi di slide ke-10. Nah, di slide ke-10 ini saya akan menerangkan tentang manfaat anggaran. Di sini ada 6 manfaat anggaran ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan nanti bisa melihat di slide. Yang pertama ini ada anggaran merupakan hasil dari suatu proses perencanaan. Nah, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, lalu yang kedua ada anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki. Nah, karena sumber daya yang dimiliki dapat bertindak sebagai alat blueprint bagi perusahaan. Nah, lalu ada yang anggaran yang ketiga ini manfaatnya adalah sebagai alat komunikasi internal. Nah, yang menghubungkan antara divisi satu atau departemen satu dengan yang lainnya. Ini sangat baik sekali karena untuk menghindari dari miskomunikasi. Lalu lanjut ke anggaran yang keempat. Manfaat anggaran yang keempat ini adalah untuk menyediakan informasi tentang hasil kegiatan kawan-kawan. Nah, yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu ada yang kelima. Nah, manfaat anggaran yang kelima ini adalah anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan agar manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat atau lemah. Nah, jadi di sini tahap manajemen menentukan tindakan untuk koreksi apa yang harus dilakukan ke depannya. Lalu di sini ada anggaran yang keenam. Yang terakhir ini adalah anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer ataupun karyawan. Nah, untuk bekerja dengan konsisten, lalu secara efisien, lalu efektif dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dan tujuan dari karyawan tersebut. Ya. Nah, baik kawan-kawan, kita lanjut ke slide yang ke-11. Di slide yang ke-11 ini saya akan menerangkan tentang kelemahan dari anggaran. Nah, jadi bisa kawan-kawan lihat di slide mungkin ada 4 kelemahan dari anggaran. Yang pertama adalah anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan asumsi, prediksi, dan taksiran saja kawan-kawan. Lalu yang kedua ini anggaran terus-menerus dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Jadi sifatnya tidak stabil, menyesuaikan dengan keadaan saja begitu. Lalu yang ketiga ini ada kelemahan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Nah, jadi oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasinya anggaran yang telah direncanakan. Lalu yang keempat ini ada jadi kelemahan anggaran, penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya saja, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan dari manajemen tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari slide 10 dan ke-11 ini. Barangkali teman saya akan melanjutkan setelah ini. Terima kasih. Dari semua yang telah teman saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penganggaran dapat diartikan pula suatu rencana yang disusun secara sistematik dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran juga menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Anggaran juga sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi mana yang kuat dan mana yang lemah.
Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.